Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nugraha Permana, mahasiswa PJKR Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah penjas adaptif. Baik, yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Penyebab terjadinya tunanetra adalah prenatal, adalah faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal. Sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua, postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan, hamil, ibu menderita penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, dan akibat kecelakaan. Cara mengajarnya dengan menggunakan metode tepuk tangan dan menggunakan fluid. Cabang olahraganya, jenis olahraga yang cocok bagi penderita tunanetra ini adalah olahraga yang dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan jantung serta paru-paru. Misalnya lari di tempat atau lari menempuh jarak tertentu melalui berbagai penyesuaian alat bantu, dan juga olahraga goalball yang dimainkan dua tim atau per orang yang saling berhadapan. Yang kedua adalah tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Penyebabnya, terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan atau sudah ada sejak lahir dan yang terjadi setelah dilahirkan. Tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Cara mengajarnya dengan anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Cabang olahraganya biasanya hampir sama dengan penderita tunanetra. Karakteristik dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari adalah lebih banyak duduk atau diam. Oleh sebab itu, fokus aktivitas ditujukan pada aspek peningkatan kebugaran jasmani seperti lari, sepak bola, atau bulu tangkis. Yang ketiga adalah tunawicara. Tunawicara adalah tidak mampu melakukan komunikasi melalui kata-kata seperti gagap, artikulasi tidak jelas, ataupun suara tidak terdengar. Penyebab terjadinya, bayi terlahir tuli dan bisu dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetik atau keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat seperti antara sepupu kandung sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Cara mengajar anak penderita tunawicara adalah cara berkomunikasi dengan anak tunawicara menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh seperti dengan anak-anak penderita tunarungu. Cabang olahraganya yang diberikan kepada siswa yang menderita tunawicara dititik beratkan pada upaya-upaya peningkatan kebugaran jasmani dan keterampilan gerak dasar. Umumnya semua jenis olahraga dapat diberikan dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Contohnya seperti lari, sepak bola, bulu tangkis. Yang keempat adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyebab terjadinya infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Yang kedua, bayi lahir prematur. 3, cedera pada otak karena kecelakaan atau jatuh. Cara mengajar anak-anak tunagrahita
siswa yang mengalami tunagrahita tidak bisa memadukan informasi rata-rata yang dapat dilakukan siswa normal pada umumnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru penjas harus memberikan materi pembelajaran secara bagian dan selalu disederhanakan. Waktu partisipasi dalam suatu aktivitas lebih lama, instruksi harus sering diulang dan menggunakan kalimat pendek apabila berhasil dalam suatu keterampilan, berikan pujian atas usaha yang dilakukan. Cabang olahraganya, olahraga yang cocok penderita tunagrahita adalah olahraga yang bersifat non-kompetitif. Dalam setiap aktivitas lebih banyak ditekankan pada permainan yang dapat menimbulkan kesenangan dan perkecil aktivitas yang bersifat kompetisi. Yang kelima adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang memiliki kondisi fisik atau fungsional tidak berfungsi, baik disebabkan oleh salah satu struktur anatomi hilang atau satu dari beberapa bagian tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka orang tersebut dikatakan cacat fisik atau tunadaksa. Misalnya lumpuh, kaki atau tangan tidak sempurna, atau adanya kelainan anggota badan. Penyebabnya, satu, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Yang kedua, faktor neonatal atau saat lahir. Yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Cara mengajar anak-anak tunadaksa ialah karakteristik anak tunadaksa adalah anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi berkelompok, dan praktek. Cabang olahraganya ialah secara umum anak yang memiliki cacat fisik atau tunadaksa dapat dilibatkan dalam aktivitas pendidikan jasmani, namun perlu dilakukan penyesuaian baik jenis maupun intensitasnya, termasuk juga peralatan yang digunakan harus disesuaikan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial individu. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal, pengaruh dan dari lingkungan sekitarnya. Yang satu, faktor biologi, kedua, faktor keluarga, ketiga, faktor sekolah, keempat, faktor lingkungan masyarakat. Cara mengajar anak-anak tunalaras dengan cara metode belajar sambil bermain, cocok untuk anak-anak yang menderita tunalaras ini. Kegiatan bermain ini memang sangat penting pada masa kanak-kanak. Anak yang berperilaku agresif juga penting untuk melakukan kegiatan bermain di samping berkembangan kognitif. Mereka mengalami hambatan diharapkan dalam menyampaikan pengajaran yang dibungkus pada kegiatan bermain dapat membantu anak berperilaku agresif mengembangkan potensi kemampuan kognitifnya. Cabang olahraga yang diikuti anak-anak tunalaras ialah jenis permainan dengan minat atau bakat anak-anak ini. Permainan bagi anak berperilaku agresif sebaiknya diarahkan sasaran terapi untuk mereka, antara lain permainan aktif secara fisik dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Permainan yang menggunakan alat misalnya sepak bola, lempar bola, permainan musik, seni pahat, seni lukis, permainan warna. Permainan tanpa alat antara lain permainan tebak-tebakan, permainan bahasa, permainan mendengarkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.